Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman semua dimanapun berada, ketemu lagi sama di Kanvas. Insyaallah hari ini kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Sirah Nabiyah for Kids buat anak-anak. Ini kalau kelihatan fotonya jadi kelihatan nih yang benar anak-anak yang mana, yang bukan yang mana ya. Ya teman-teman boleh tampilkan videonya, wajahnya, biar Kak Dwi bisa menyapa teman-teman semua. Mohon maaf, pekan yang lalu ada sedikit trouble, tapi nanti kita akan buat rekaman ulangnya supaya apa? Supaya nanti bisa ditonton ulang. Oke, ada Hania dan Wafa. Assalamualaikum. Tangan kanannya diangkat kalau kedengaran suaranya. Hania dan Wafa. Alhamdulillah. Berikutnya yang sudah kelihatan wajahnya siapa lagi ya? Belum. Oke, kita masih tunggu teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Ini Hania dan Wafa. Kalau udah mandi coba tangan kanannya diangkat. Wes, keren udah mandi. Ada Aisyah, Sabrin, Jiram, Kalempo. Wow, namanya panjang sekali. Aisyah, udah mandi belum? Kalau udah mandi, angkat tangan kanannya diangkat. Kalau udah mandi, ya tangan kanannya begini. Oke, alhamdulillah. Kita lihat lagi nih siapa yang udah kelihatan wajahnya. Kalau kelihatan wajahnya biar ntar ketahuan udah mandi apa belum. Tadi alhamdulillah udah mandi dari sebelum subuh tadi. Mandi pagi itu sehat loh. Mandi itu kalau bisa sebelum sholat subuh udah mandi. Jadi kita sholat subuh. Ada Andi Nugraha Budiarti. Tadi udah kelihatan wajah. Oke, kita lanjut ya. Sambil menunggu teman-teman semua. Kak Dwi perkenalkan, nama kakak Kak Dwi Kanvas. Mudah-mudahan yang hari ini ikut, pekan lalu ikut juga. Kak Dwi dari Tunas Muda Care, dari Pikir. Kak Dwi ini apa ini? Ini namanya celengan. Bagaimana caranya biar bisa dapat celengan ini? Nah, Kak Dwi pengen kasih tahu dulu. Celengan ini adalah teman-teman bisa dapatkan, nanti hubungin panitianya, bisa masukkan sisa uang jajan. Coba Kak Dwi mau tanya teman-teman yang uang jajannya sehari 5.000, coba angkat tangan kanannya. Sehari 5.000 ada, yang sehari uang jajannya 2.000 ada, sehari uang jajannya 1.000 ada, sehari uang jajannya 50.000 ada. Nah, nanti teman-teman bisa 50.000, Aisyah jajannya 50.000 sehari. Besar sekali. Nah, nanti kalau teman-teman mau berbagi sama teman-teman kita, anak-anak yatim, itu boleh minta celengan sama kakak-kakaknya dari Tunas Muda Care. Untuk apa? Nanti teman-teman kalau punya kembalian 500, 500 sudah nggak bisa buat beli permen atau beli apa lagi, masukin di sini mulai. Masukin, nanti dikumpulkan setiap sebulan sekali, bisa minta tolong sama ayah bundanya, sama sama Abi sama Umi, supaya uang ini bisa dikirimkan buat teman-teman kita saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dari mana? Mereka dari teman-teman kita yang yatim. Nah, karena teman-teman dari Tunas Muda Care juga punya program namanya Rumah Belajar Yatim. Ngapain Rumah Belajar Yatim? Rumah Belajar Yatim itu adalah kayak semacam bimbingan belajar buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Mereka anak yatim, jadi kita menyediakan Rumah Belajar Yatim. Namanya disingkat menjadi RBY. Dari mana? Dari sini yang dikumpulkan dari teman-teman semua. Nanti kalau mau dapat celengan ini, hubungi nanti kakak-kakak yang ada di Tunas Muda Care. Kita tinggal minta tolong sama ayah bundanya. Baik, sebelum Kak Dwi mulai, Kak Dwi pengen kasih tahu, Kak Dwi selama ini cerita sirah sumbernya dari buku apa aja nih? Nih, salah satunya buku ini, Muhammad Teladanku. Yang punya angkat tangan kanannya, yang punya buku ini. Wes, keren punya. Oh, Agung Budianto. Keren. Terus siapa lagi nih? Galuh punya gak buku ini? Kalau punya, Ais punya, keren. Ada Zalfa, ada Yuli, ada Andin, ada siapa lagi nih? Jadi mau coba satu-satu. Oke, sambil menunggu ya teman-teman semua. Buku ini jadi salah satu sumber utama kami untuk bercerita. Terus buku apa lagi? Ada lagi buku ini. Ini bukunya Perjalanan Hidup Rasulullah Nabi Muhammad. Karangan siapa? Ini ada tulisannya.
Kelihatan? Nah, namanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri ini jadi kitab wajibnya Kadu ini untuk berbagi cerita sama teman-teman semua. Oke, teman-teman, kita mulai dengan baca basmalah sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa mengucap salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Tadi pekan yang lalu berkisah tentang apa? Tentang Rasulullah bertemu dengan orang-orang dari kota Yastrib. Ada 3 poin waktu itu. Yang pertama, pertemuan Rasulullah dengan 6 orang dari penduduk Yastrib. Yang waktu itu mereka ngobrol-ngobrol. Mereka lagi naik haji sebenarnya di kota Mekah, lagi ngobrol-ngobrol. Mereka cerita satu sama dengan yang lain. Bahkan mereka cerita tentang ramalan orang-orang Yahudi bahwa nanti akan turun seorang nabi yang akan membela kami, kata orang-orang Yahudi. Kalian pasti semua akan dikalahkan. Ciri-ciri nabinya tuh dia orangnya lembut, dia orangnya baik, dia orangnya tidak sombong, berkata-kata baik. Nah, ketika mereka sedang berbicara, Rasulullah dengar nih malam-malam, kemudian mendekati mereka, berbicara sama mereka. Sampai kemudian orang-orang dari Yastrib itu bisik-bisik sama mereka. Kayaknya ini nih nabi yang diramalkan oleh orang Yahudi. Kalau gitu sebelum orang Yahudi beriman kepada dia, kita duluan beriman. Begitu kira-kira kata orang-orang dari kota Yastrib. Singkat cerita, kemudian tahun berikutnya mereka datang bersama berapa? Ada 12 orang untuk melakukan perjanjian kepada Rasulullah untuk siap membela. Bertauhid kepada Allah, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh apa lagi ya, tidak boleh membunuh anak-anak, dan harus taat kepada Rasulullah dalam hal kebaikan. Terus tahun berikutnya, tadinya 6 orang, terus tahun berikutnya lagi 12 orang, tahun berikutnya lagi datang berapa? 75 orang dari kota Yastrib. Dan mereka kemudian berjanji kepada Rasulullah, siap membela Rasulullah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bagaimana mereka mencintai diri mereka, melindungi diri mereka dan keluarga mereka. Nah, sekarang kita akan masuk ke tema yang berikutnya. Apa? Tentang hijrah Rasulullah. Nah, Kak pengen kasih tahu sama teman-teman semua. Hijrah Rasulullah itu sebenarnya berapa kali sih? Ternyata dalam buku ini diceritakan, dalam buku ini itu Rasulullah dan kaum muslimin itu hijrahnya sebenarnya ada 3 kali. Oh, 3 kali? Iya. Yang 2 kali itu pergi ke Habasyah, itu menyeberangi lautan, bertemu dengan Raja Najasyi. Di Habasyah itu kira-kira di Ethiopia, di benua Afrika. Jadi nyebrang tuh, naik kapal laut, mereka tinggal di sana. Nah, terus hijrah yang berikutnya, hijrah yang pertama ke Habasyah, balik lagi, terus hijrah lagi ke sana. Nah, barulah setelah peristiwa kemarin, tahun kesedihan, Rasulullah ditinggal istrinya, kemudian ditinggal oleh pamannya yang baik hati, kemudian orang-orang kafir semakin keras siksaannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Wah, pamer bukunya. Sama bukunya nih, maka ini bukunya nih sama nih. Oh, oke, sama berarti ya. Sampai kemudian karena orang-orang kafir di kota Mekah sudah semakin semakin mereka tahu kalau Rasulullah itu sudah ketemu dengan penduduk orang-orang dari luar kota Mekah, dari kota Yastrib. Akhirnya mereka ingin supaya Rasulullah dan para sahabatnya semuanya diapain? Dihancurkan. Terus gimana caranya? Akhirnya kaum muslimin sama Rasulullah diperintahkan untuk meninggalkan kota Mekah. Kemana? Ke kota Yastrib. Karena tadi udah ada penduduk kota Yastrib yang sudah memeluk Islam. Bahkan sebelumnya mereka mendapatkan bimbingan dari siapa sahabat mulia namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itulah duta Islam yang pertama kali datang ke kota Madinah, mengajarkan kepada mereka tentang Islam. Sehingga kata Mus'ab bin Umair, dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua rumah di kota Yastrib itu sudah diketuk pintunya oleh mereka. Kami sampaikan Islam kepada mereka, kami sampaikan bahwa yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disekutukan dengan apapun, dengan berhala atau dengan apapun. Hanya satu-satunya Allah yang berhak disembah. Maka kemudian kalau hijrah harus pergi ke negeri orang, menyeberangi lautan, sekarang mereka sudah punya saudara seiman, seislam di kota Yastrib. Namanya masih kota Yastrib. Nanti ketika Rasulullah sudah datang diganti, bukan jadi Yastrib. Jadi Madinatul Rasul, disingkat menjadi kota Madinah. Nah,
teman-teman, sama Rasulullah, kaum muslim, para sahabat waktu itu disuruh pindah, meninggalkan kota Mekah kemana? Ke Yatsrib, ke kota yang sudah banyak pemeluk Islamnya. Tapi mereka nih teman-teman gak berani kalau mereka keluarnya siang-siang. Kenapa? Pasti dicegat sama orang kafir Quraisy. Kalau ketahuan misalnya mau pergi, kamu mau kemana? Gak boleh pergi. Ayahnya berogalah. Ada yang ayahnya melarang anaknya. Ada yang ibunya. Nama sahabat Rasulullah namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak kesayangan tuh. Begitu tahu masuk Islam, ibunya marah. Bahkan ibunya sampai mogok makan. Nggak mau makan berhari-hari sampai anaknya kembali masuk Islam. Nah, teman-teman semua, sama Rasulullah diperintahkan. Tapi mereka nggak berani terang-terangan. Mereka ngumpet-ngumpet malam-malam berangkat. Udah gitu mereka nggak membawa perbekalan yang banyak. Kenapa? Kalau ketahuan membawa perbekalan yang banyak, pasti dicegat sama orang-orang kafir. Akhirnya mereka nih, para kaum muslimin, para sahabat Rasulullah itu keluarnya menuju malam hari. Ada cerita yang menarik. Ada sahabat Rasulullah namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Rasulullah yang kaya raya. Kenapa dia kaya raya? Karena dia pintar berdagang, dia pintar berniaga. Ketika ketahuan nih sama orang-orang kafir, padahal dia udah bawa perbekalan yang sedikit, malam-malam gitu dicegat sama orang kafir. Abdurrahman bin Auf, kamu kayak mana? Suaranya jadi kayak orang Medan. Kata Abdurrahman bin Auf, aku mau pergi meninggalkan kota ini. Tidak boleh. Kalau kamu mau pergi, kamu harus menyerahkan harta kamu. Baiklah, kata Abdurrahman bin Auf, aku tinggalkan semua harta. Anak-anak, teman-teman, Abdurrahman bin Auf akhirnya pergi nggak bawa apa-apa tuh. Padahal selama dia di kota Mekah, dia berdagang, itu jadi orang yang sangat kaya raya. Hartanya banyak. Kalau dulu tuh, kalau orang kaya itu, dia punya uang emas, namanya dinar. Dia punya uang perak, namanya dirham. Dan Abdurrahman bin Auf ini orang yang suka bersedekah. Jadi ketika dia berangkat, dia tidak membawa perbekalan. Nggak bawa bekal apa-apa. Padahal dari kota Mekah ke kota Yatsrib, tahu nggak teman-teman jaraknya berapa kilometer? Hampir 500 kilometer. Itu kira-kira dari Jakarta ke Semarang kayaknya. Nah, dari Jakarta ke Semarang kira-kira berapa hari ya kalau jalan kaki ya? Udah gitu kalau dulu jalan kaki padang pasir. Kalau kita di sini jalan kaki ke Semarang, di tengah jalan ada supermarket bisa beli minum dulu. Kalau dulu nggak ada. Di tengah-tengah gurun pasir itu kalau malam dingin, kalau siang panas. Di antara semua kaum muslimin, ada yang berani berangkat terang-terangan. Siapa? 2 orang yang berani berangkat terang-terangan. Siapa? Pertama, paman Rasulullah, namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia seorang pemburu, seorang jawara. Makanya dia berani terang-terangan. Yang kedua siapa? Jawara juga, mantan preman juga. Namanya siapa? Umar bin Khattab. Wah, itu mereka berani keluar meninggalkan kota Mekah siang-siang. Dia bilang gini, siapa yang berani melawan aku? Aku mau pergi meninggalkan kota Mekah, pergi ke kota Yatsrib. Yang mau menghalangi aku tunggu di balik bukit ini. Mari. Aku tunggu di balik bukit ini. Silakan berhadapan dengan aku. Gak ada yang takut. Gak ada yang takut. Semuanya takut. Tahu Umar jago gulat, jago berkelahi. Tahu Hamzah juga jago memanah, jago menombak, karena dia seorang pemburu. Kalau berburu itu di padang pasir, Hamzah itu bukan berburu. Kalau di sini kan berburunya berburu burung, berburu rusa. Kalau Hamzah tahu nggak berburu apa? Berburu singa. Wah, singa guru pasir bisa dikejar-kejar sama Hamzah. Nah, teman-teman, cuma mereka berdua yang berani berangkat terang-terangan. Terus sisanya gimana? Sisanya mereka berangkatnya sembunyi-sembunyi, takut-takut. Mereka berangkatnya biasanya malam-malam hari. Nah, sampailah kemudian di kota Mekah tinggal beberapa orang saja. Siapa di antaranya? Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, dan beberapa kaum muslimin yang lain. Siapa di antaranya? Anaknya Abu Bakar, namanya Asma. Asma binti Abu Bakar. Yang nanti dia sangat berperan sekali memberi perbekalan makanan ketika Rasulullah dan para sahabat dan ketika Abu Bakar meninggalkan kota Mekah. Nah, begitu tahu orang-orang kafir ini, teman, orang-orang kafir Quraisy ini, mereka tahu kaum muslimin udah mulai sedikit di kota Mekah. Akhirnya mereka membuat rencana.
berkumpul tuh orang-orang pemimpin di kota Tupai. Mereka berdiskusi. Kita harus bunuh Muhammad. Kata temannya, emang gampang bunuh Muhammad. Kalau dia bunuh nanti dibela sama kaumnya bagaimana? Dia kan Bani Abdul Muthalib, pasti nanti kaumnya akan membela juga. Iya, tapi bagaimana caranya? Harus dihabisi. Karena kalau dia tidak dihabisi, maka nanti Islam akan menyebar kemana-mana. Kita tidak bisa lagi menjual patung-patung berhala. Terus teman-teman, apa yang terjadi? Mereka kemudian bersepakat mengumpulkan perwakilan dari masing-masing suku di kota Makkah. Harus pemuda yang pemberani. Jadi mereka akan mengeroyok Rasulullah, akan membunuh rame-rame. Jadi kalau Rasulullah dibunuh rame-rame, pasti tidak akan yang berani membela. Mereka kemudian menyusun sebuah rencana. Pastikan bahwa rencana itu tidak sampai ada yang bocor. Nggak boleh ada yang tahu. Nah, sampai kemudian teman-teman, Rasulullah sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Mekah. Maka kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, sahabat dekat, wahai Abu Bakar, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wahai Rasulullah? Kabar gembira apa? Bukankah kita di sini tinggal sedikit? Kata Rasulullah, Allah memerintahkan aku untuk menjadikan engkau sebagai temanku meninggalkan kota Makkah, hijrah ke kota yang. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Abu Bakar. Abu Bakar senang, kenapa? Dia bisa menemani Rasulullah meninggalkan kota Makkah. Maka kemudian teman-teman, setelah memberitahukan, Rasulullah pulang ke rumah. Orang-orang kafir itu udah siap dengan senjatanya. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing membawa senjata. Ada yang membawa pedang. Ada yang membawa tombak. Ada yang membawa panah. Panah beracun. Oh, teman-teman, ketika sore hari Rasulullah sudah sampai rumah. Di dalam rumah itu ada sahabat Rasulullah yang lain, yang juga saudaranya, namanya Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, wahai Ali, ada apa Rasulullah? Malam ini engkau tidurlah di kamarku. Tidurlah di tempat tidur. Pakailah selimutku, selimut kesayangan yang berwarna hijau milikku. Siap Rasulullah. Maka kemudian teman-teman, ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, hari semakin sore, datang tuh perwakilan orang-orang dari suku-suku yang ada di kota Makkah yang membawa pedang, membawa tombak, membawa panah. Oh, mereka semuanya siap dengan senjata. Yang membawa, ada tuh namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang sangat benci sama Rasul. Dia bilang sama pasukan, semua pasukan, wahai pemuda-pemuda, kepung rumahnya Muhammad. Pastikan dia tidak akan bisa melewati kita. Maka kemudian rumah Rasulullah dikepung, teman-teman. Dikepung sama siapa? Sama orang tadi. Membawa pedang. Pedang, mana pedang? Membawa pedang. Ini bukan pedang, celengan. Nah, membawa apa lagi? Membawa panah. Wow, membawa tombak. Oh, bawa golok. Wah, semuanya berkumpul. Terus teman-teman, rumah Rasulullah dikepung. Abu Jahal bilang sama orang-orang, di antara kalian tidak boleh ada yang tidur ya. Jadi kalau Muhammad keluar, langsung kita bunuh rame-rame. Ada yang badannya kurus. Siap bos, kita kan siap. Tidak boleh tidur. Kamu jangan tidur ya. Ya, aku tidak akan tidur. Waktu itu kan sore. Makin lama, makin malam. Rasulullah ngintip dari dalam rumahnya. Dia melihat, wah, orang-orang sudah menutup rumahku. Aku tidak bisa berangkat. Tapi tenang. Rasulullah pasti ditolong sama Allah. Berdoa kepada Allah, pasti mendapat pertolongan dari Allah. Ternyata benar, teman-teman. Ketika hari semakin malam, binatang-binatang malam mengeluarkan suaranya.
Nyamuk. Saat itulah Allah mengirimkan pertolongannya. Tahu nggak pertolongannya apa? Pertolongannya angin sepoi-sepoi. Orang-orang yang tadi terjaga tuh, si Abu Jahal dengan pedangnya yang dia lagi pidato sama orang-orang yang menjaga mengepung rumahnya Rasul. Pokoknya, kalian tidak boleh tidur. Kalau tidur nanti aku jidak. Makanya, oleh karena itu, aduh, jadi ngantuk. Oh, jadi kalian tidak boleh. Mereka tidur satu persatu. Orang-orang yang mengepung rumahnya Rasulullah semuanya tertidur. Tomeo, tomeo, tomeo. Wah, semuanya tertidur. Rasulullah tadi masih dalam rumah. Begitu melihat semuanya tidur, dia lihat ke kamarnya. Ali sudah tidur. Sahabat Rasulullah namanya Ali bin Abu Thalib sudah tidur di tempat tidur Rasulullah. Pakai selimut warna hijau kesayangan Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah siap-siap. Buka pintu rumahnya pelan-pelan. Pelan-pelan supaya jangan sampai ketahuan. Apalagi sampai membuat orang-orang itu terbangun dari tidurnya. Buka. Pelan-pelan. Begitu Rasulullah keluar, Rasulullah melihat orang-orang itu semuanya tertidur. Ada yang tidurnya ngorok. Ada yang ngiler. Ngiler. Sampai teman-teman, Rasulullah sempat ini juga. Ketika mereka semua sedang tertidur, Rasulullah ambil pasir. Pasir, itu mereka kan lagi tidur. Ini nih, apa namanya, kepalanya ditaruhin pasir. Dan mereka tetap masih tidur, nggak melek. Disiram pasir sampai beberapa orang. Benar Rasulullah meninggalkan rumahnya. Menuju ke mana? Ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Siap-siap. Ketika Rasulullah sudah pergi, teman-teman, Rasulullah ke rumahnya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sekarang saatnya kita berangkat. Rasulullah sama Abu Bakar keluar meninggalkan rumahnya Abu Bakar. Cuman berdua aja. Pergi kemana? Tidak langsung ke kota Yastrib, tapi kemana? Keluar dari kota. Kan kalau kota Yastrib itu kalau kita lihat di peta ya, itu di bawah kota Makkah. Jadi harus berjalan ke selatan. Jadi kalau Rasulullah mau pergi ke kota Yastrib atau kota Madinah itu harusnya berjalannya ke arah selatan. Tapi Rasulullah sama Abu Bakar nggak melakukan perjalanan ke selatan. Kemana? Ke utara, menjauhi dulu. Ngapain? Bersembunyi dulu. Di mana? Berjalan ke utara, menuju ke sebuah bukit. Namanya Bukit Sur. Di sana ada sebuah gua. Jadi guanya itu ada di atas bukit. Untuk menuju ke bukit itu harus, kan dulu belum ada kendaraan, harus memanjat pakai tangan, pakai kaki. Sampai Rasulullah begitu sampai di gua itu, tangannya dan kakinya sempat ada yang terluka. Begitu mau masuk nih teman-teman sama Abu Bakar. Tahan Rasulullah, tenang. Begitu mau masuk ke dalam gua nih sama Abu Bakar. Tunggu Rasulullah. Tunggu Rasulullah. Aku pastikan guanya aman. Maka kemudian Abu Bakar masuk ke dalam gua itu. Ternyata di dalam gua teman-teman ada banyak lubang. Lubang apa itu kira-kira ya? Ternyata itu lubang binatang berbisa. Ada ular. Ada kalajengking. Serem. Ada apa lagi? Ada kelabang. Pokoknya binatang berbisa. Kata Abu Bakar, wah, kalau Rasulullah masuk ke dalam gua ini, jangan-jangan nanti binatang-binatang itu akan keluar melukai Rasulullah. Maka kemudian sama Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman, lubang-lubang yang ada di gua itu ditutup. Ditutupnya pakai apa? Abu Bakar cari-cari, oh, gimana ya? Ada kain. Diambil kainnya, dirobek kecil-kecil, kemudian disumpalkan di lubang. Jadi lubangnya ditutup pakai kain yang dirobek dari kainnya Abu Bakar. Ditutup semuanya. Setelah udah habis, masih ada 2 lubang. Waduh, tutupnya bagaimana ya? Kata Abu Bakar, tahu nggak diapain teman-teman? Lubangnya ditutup dengan jempol kaki. Setelah aman, Abu Bakar mempersilakan Rasulullah. Wahai Rasulullah, silakan masuk, sudah aman. Rasulullah masuk ke dalam gua itu teman-teman. Terus karena capek,
berangkat malam-malam, harus memanjat ke atas bukit sampai tangan dan kakinya terluka. Terus begitu masuk ke dalam gua, Rasulullah merasa capek, merasa keletihan. Abu Bakar melihat Rasulullah kecapean. Kata Abu Bakar, Rasulullah, masuklah, engkau terlihat letih. Sekarang kita bergantian berjaga. Wahai Rasulullah, tidurlah di pangkuanku, kata Abu Bakar. Karena guanya kecil, teman-teman. Guanya nggak besar, kecil. Nanti kapan-kapan Kak Dwi kasih tahu guanya tuh besar apa sih, kecil sekali. Gua sur, betul, gua sur. Kemudian Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq, di pangkuan di pahanya. Rasulullah tertidur. Tiba-tiba teman-teman, tadi kan semua lubang sudah ditutup ya. Ada 2 lubang yang ditutup dengan apa? Dengan kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba dari dalam lubang itu, binatang itu menggigit kakinya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jempol kakinya. Abu Bakar mau teriak. Takut Rasulullah terbangun. Akhirnya ditahan rasa sakit itu. Saking sakitnya teman-teman, binatang berbisa itu menggigit kakinya Abu Bakar. Itu sampai Abu Bakar menahan rasa sakitnya. Sampai menetes air mata. Tadi kan Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar kan. Air mata Abu Bakar itu menetes mengenai pipi Rasulullah. Rasulullah kaget. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Aku sedang istirahat. Kata Abu Bakar, mohon maaf Rasulullah, aku tidak bermaksud untuk membangunkanmu. Tapi kakiku sepertinya digigit oleh binatang berbisa, wahai Rasulullah. Kata Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak membangunkan aku? Aku tidak ingin membangunkan engkau yang sedang tertidur pulas, kata Abu Bakar. Maka teman-teman tahu sama Rasulullah diapain? Rasulullah cukup berdoa kepada Allah. Kemudian luka itu diusap oleh Rasulullah. Subhanallah, Masya Allah, luka itu langsung sembuh atas izin Allah SWT. Tapi Abu Bakar masih ketakutan. Rasulullah, bagaimana ini kalau seandainya orang-orang kafir menemui kita? Tenang, wahai Abu Bakar, tetaplah kita. Terus nasib orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah gimana tuh teman-teman? Mereka kan tadi ketiduran tuh. Mana tidurnya? Ada yang ngorok, ada yang lidahnya keluar. Tidurnya begitu. Terus teman-teman, mereka nggak sadar kalau Rasulullah sudah meninggalkan rumah itu, ya kan? Rasulullah sudah meninggalkan rumah itu. Terus apa akhirnya? Ketika semakin malam nih, tiba-tiba si Abu Jahal bangun. Loh, ini kenapa pada tidur? Tadi kan disuruhnya jangan tidur. Hai, bangun, 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 bangun. Semuanya kaget bangun. Yang tadi tuh, yang badannya kurus. Tadi kan bos Abu Jahal yang tidur, kita mengikutin aja. Siapa yang bilang aku tidur? Aku nggak tidur. Iya tidur ya, tidur kan ya? Tidur nggak? Aku nggak tidur. Tidur. Enggak. Tidur. Enggak. Tidur. Tidur. Enggak. Salah. Tidur. Jangan-jangan Muhammad sudah pergi meninggalkan rumah gara-gara kalian semua tertidur. Baiklah. Kalau begitu. Kalau begitu apa? Coba intip kamarnya. Iya, kita intip kamarnya. Kamarnya Rasul itu diintip dari jendela. Dilihat di kamar Rasulullah kan ada yang tidur tadi tuh. Lapor ya. Lapor bos. Bagaimana? Nah, Muhammad masih ada di dalam rumah tuh, masih ada di kamarnya pakai selimut. Pasti itu Muhammad. Baiklah. Kalau begitu kita masuk saja. Nggak usah menunggu dia keluar. Itu masuk, langsung kita bunuh rame-rame. Siapkan senjata kalian. Aku bawa pedang. Kamu bawa apa? Aku bawa tombak. Aku bawa panah. Semuanya bawa senjata. Tajam-tajam semua. Beracun lagi. Pintu rumah Rasulullah didobrak. Mereka masuk. Ayo kita masuk. Masuk ke kamarnya Muhammad. Begitu masuk ke kamar Rasulullah, teman-teman. Dilihat kan ada orang tertidur tuh. Padahal yang tidur siapa? Rasulullah bukan. Bukan Rasulullah. Siapa yang tidur? Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka nggak tahu karena Ali bin Abi Thalib itu kan tidurnya pakai selimut. Dari kepala sampai kaki. Nggak kelihatan. Kata Abu Bakar. Kata Abu Jahal. Baik, siapkan senjata kalian. Ini dia Muhammad. Kita bunuh saja rame-rame. Tiba-tiba kata temennya yang satu. Bos,
Ini sepertinya bukan Muhammad. Aku udah ngintip ini Muhammad, tahu nggak? Muhammad itu badannya tidak seperti ini. Pasti ini bukan Muhammad. Ini Muhammad. Aku udah ngintip tadi. Ini Muhammad. Bukan. Iya. Bukan. Iya. Bukan. Bukan. Iya. Terbalik lagi. Kata Abu Jahal. Buka aja selimutnya. Untuk memastikan bahwa ya benar-benar Muhammad. Maka teman-teman, suara Kak Dwi kedengeran nggak sih? Kalau kedengeran, angkat tangan kanannya dong. Dari tadi belum ngecek. Kalau suara Kak Dwi kedengeran, angkat tangan kanannya. Kedengeran ya? Oke, siap. Kita terusin lagi. Maka sama Abu Jahal. Kamu yang sudah ngintip. Buka aja selimutnya sekarang. Siap bos. Selimut dibuka. Orang aku udah ngintip tadi, ini benar Muhammad. Nih, kalau nggak percaya lihat nih. Ini kan benar-benar Muhammad. Ternyata bukan Rasulullah. Siapa dia? Kata Abu Jahal. Hei, ini bukan Muhammad. Ini Ali. Hei Ali. Ali bin Abu Thalib kan kaget. Dia bangun tidur kok tiba-tiba udah banyak orang. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak, ada yang bawa panahan. Mereka kaget. Ali bin Abu Thalib kaget. Ada apa ini? Hei Ali, kamu kok bisa tidur di rumahnya Muhammad, di kamarnya lagi? Di mana Muhammad? Aku tidak tahu. Aku nggak tahu Muhammad kemana. Karena memang Ali nggak pernah tahu Rasulullah itu perginya kemana. Kata Abu Jahal, kalau saja kamu bukan orang terhormat di negerinya, aku sudah bunuh kamu. Ayo kita keluar, kita kejar Muhammad. Jangan-jangan sudah pergi jauh. Akhirnya Abu Jahal dan teman-temannya itu keluar dari rumahnya Rasulullah. Tahu nggak rumah yang didatangin pertama kali siapa? Kita cari ke rumah sahabatnya, Abu Bakar. Abu Jahal dan teman-temannya Abu Jahal sama teman-temannya segera menuju ke rumahnya Abu Bakar. Di rumahnya Abu Bakar ada anaknya namanya Asma binti Abu Bakar. Tanya, ini Abu Jahal pengecut banget teman-teman. Dia bilang gini, gimana ayahmu? Kata Asma binti Abu Bakar, aku tidak tahu ayahku kemana. Karena memang Abu Bakar sama Rasulullah nggak cerita sama mereka mau pergi kemana. Gimana? Aku tidak tahu. Gimana jawab gak? Karena aku udah bilang nggak tahu. Abu Jahal orang yang jahat. Asma binti Abu Bakar kan seorang perempuan. Tapi karena dia tidak mau menjawab, sama Abu Jahal tampar. Sampai bibirnya berdarah teman-teman. Jahat kan Abu Jahal tuh. Pengecut, masa beraninya sama anak perempuan? Kalau anak laki-laki harusnya sama anak laki-laki dong. Berantem. Harus jangan. Kenapa jadi ngomong berantem? Sampai akhirnya Abu Jahal mencari di mana gerangan. Sampai kemudian tuh ada tadi. Bos, ini bos. Ada apa? Aku melihat ada 2 jejak tapak kaki. Emang itu punya siapa? Lihat nih, 2 tapak kaki ini sepertinya kalau kita ikuti, dia meninggalkan kota Mekah. Sepertinya ini jejak tapak kakinya Muhammad sama Abu Bakar. Kalau gitu kita ikutin. Jangan sampai dia kabur terlalu jauh. Ternyata 2 telapak kaki itu benar. Itu jejak kakinya Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq. Diikutin sama mereka nih. Sambil membawa senjata. Begitu sampai di bukit, ternyata setelah itu mereka tidak menemukan jejak lagi. Tapi berhenti di bawah bukit itu. Mereka tiba-tiba ketika melihat ke atas, pasti mereka ada. Ya bos, pasti dia ada di gua itu bos. Ayo kita naik ke atas bos. Kita bunuh mereka di sana bos. Itu mereka semuanya teman-teman naik ke atas. Terus begitu sampai ini udah deket lagi tuh. Udah sampai di dekat mulut gua itu. Nah teman-teman, saking sempitnya gua itu, kata Abu Bakar ketakutan. Ya Rasulullah, aku mendengar suara mereka ya Rasulullah. Kata Abu Bakar ketakutan. Mendengar suara orang mendekati gua itu. Terus tiba-tiba orang-orang itu semakin dekat. Kata Abu Jahal, ayo kita masuk. Kamu jangan ngikut aku gitu ya. Ayo bos, kita masuk. Tunggu dulu.
ternyata ada pertolongan dari Allah lagi. Gua itu tiba-tiba Allah perintahkan dua makhluk. Sebelum mereka datang, ada seekor laba-laba yang membuat sarang menutupi gua itu. Dan ada sepasang burung merpati yang membuat sarang di depan gua itu. Itu begitu mereka sudah datang, udah ngeliat tuh Abu Jahal bilang ini. Artinya mereka tidak mungkin ada di sini. Tapi bos, aku yakin. Tadi kan tapak kakinya di bawah situ. Pasti ada di sini ngumpet bos. Tidak mungkin. Coba kamu lihat. Depan mulut gua ada apa? Nih, ada sarang laba-laba. Emang ada apa? Itu ada apa lagi? Sarang burung merpati. Ada burungnya tuh masih ada 2. Dengar ya. Kalau ada sarang laba-laba, kalau ada orang masuk, kira-kira kalau begitu, tidak mungkin dia akan bersembunyi di sini. Padahal Abu Bakar tuh udah ketakutan. Kenapa? Dari dalam gua itu sudah bisa melihat kaki mereka tuh. Nggak kelihatan mukanya, tapi kelihatan. Kata Rasulullah, tenang Abu Bakar, tenang Abu Bakar. Tapi Rasulullah, mereka sudah dekat. Lihat, itu kaki mereka. Kalau mereka masuk kemudian bunuh kita, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tenang wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama. Mereka di luar nih masih berdebat. Tidak mungkin. Ada di dalam. Tidak mungkin. Ada di dalam. Tidak mungkin. Akhirnya mereka meninggalkan gua itu. Jadi berdebat lama di depan mulut gua. Abu Jahal memutuskan, tidak mungkin mereka ada di dalam gua. Mereka kembali kemana? Mereka kembali ke kota Mekah. Kesal tuh Abu Jahal. Dia ngomel-ngomelin sampai akhirnya dia buat sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar, maka dia akan bisa mendapatkan hadiah 100 ekor. Ada yang bilang katanya 100 ekor kuda. Ada yang bilang 100 ekor unta. Jadi kalau bisa menangkap Rasulullah, hadiahnya 100 ekor unta. Ada yang bilang sih 100 ekor kuda. Kita ambil aja ya 100 ekor kuda. Semua penduduk kota Mekah mendengarkan pengumuman ini. Ada satu orang penunggang kuda tercepat di kota Mekah. Dia bernama Suraqah bin Malik. Kata Suraqah bin Malik, Aku bisa menangkap Muhammad. Karena aku terkenal sebagai penunggang kuda tercepat. Ayo kuda, kita kejar mereka. oh, tanpa tunggu-tunggu lagi teman-teman. Siapa namanya tadi, Suraqah bin Malik keluar. Terus Rasulullah tinggal di gua itu selama berapa hari? Nah, dalam buku itu tadi tuh, dalam buku Taufikur Rahman, 100 ekor unta ya? Oke, baik, 100 ekor unta. Kemudian Rasulullah tinggal di gua itu selama beberapa hari. Ada yang bilang 2 hari, ada yang bilang 3 hari. Terus makanannya siapa yang nganterin? Itu Asma binti Abu Bakar tadi, anaknya Abu Bakar yang mengantarkan makanan. Padahal Asma binti Abu Bakar waktu itu sedang mengandung, sedang hamil, tapi dia berangkat mengantarkan makanan untuk ayahnya dan kepada Rasulullah. Setelah beberapa hari kemudian, Rasulullah sama Abu Bakar meninggalkan gua itu. Kemana? Mengelilingi. Jadi harusnya kan tadi jalannya harus ke Mekah dulu baru ke Madinah kan, ke Yatsrib. Tapi berputar dulu. Jadi mengelilingi laut. Jadi lewat pinggir pantai Rasulullah dan Abu Bakar itu menuju kota Yatsrib lewat pinggir pantai. Ingat teman-teman sama Suraqah bin Malik tadi? Benar, ternyata dia penunggang kuda tercepat. Maka dia pacu kudanya. Suraqah bin Malik ini teman-teman, dia menunggang kuda dengan cepat. Itu teman-teman, sampai sedikit lagi mereka bisa menyusul Rasulullah dan Abu Bakar yang sedang naik unta. Kata Abu Bakar, Rasulullah, ada yang mengejar kita. Itu dia penunggang kuda. Suraqah bin Malik udah teriak, "Hei Muhammad, jangan lari. Aku akan menangkap kau untuk mendapatkan hadiah 100 ekor unta." Nah, itu kan Suraqah udah naik kuda. Ketika udah deket lagi nih sama Rasulullah, tiba-tiba Allah kasih pertolongan apa? Tiba-tiba kaki depan kudanya Suraqah bin Malik masuk ke dalam padang pasir. Kemudian melemparkan Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik terpelanting dari kudanya. Sampai ada yang mungkin patah kali ya pinggangnya.
Dia naik kuda lagi. Ayo kuda, kita kejar lagi. Kudanya tiba-tiba berhenti. Masuk depan kaki kudanya itu masuk ke dalam pasir. Melempar lagi Suraka bin Malik. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. 1, 2, 3. Sampai 3 kali teman-teman. Terus apa? Udah sampai 3 kali nih kata Suraka bin Malik. Aku tidak akan bisa mengejar dia. Sudah kalian pergi, aku akan melindungi kalian. Itu siapa namanya tadi Suraka bin Malik, Abu Bakar sama Rasulullah nengok. Rasulullah bilang sama Abu Bakar, bisikin sesuatu. Terus Abu Bakar tersenyum sambil ngeliatin Suraka bin Malik tadi yang di jauhan. Dia bilang gini, Suraka bin Malik, aku mendapat kabar dari Rasulullah. Kalau kamu masuk Islam, suatu saat nanti kamu akan memakai mahkota kerajaan Persia. Dan kamu akan mengenakan jubah. Kamu masuk Islam. Emang begitu ya? Rasulullah yang mengatakanku seperti itu. Maka kemudian Suraka bin Malik tadi tuh naik kuda kan. Dia nggak jadi menangkap Rasulullah. Dia pulang lagi ke kota Makkah. Dia naik kuda. Tadi jatuhnya 3 kali. Naik kuda kemana? Balik lagi ke kota Makkah. Setiap ketemu sama orang Makkah yang ingin mencari Rasulullah, dia bilang gini, Suraka, dari mana kamu? Aku habis. Dari mana ya? Kalian mau ngapain? Kami mau menangkap Muhammad buat mendapatkan 100 ekor unta. Oh, dia nggak ada di sini. Kalian cari aja sebelah sana. Sama Suraka dilindungi Rasulullah dan Abu Bakar dilindungi. Singkat cerita, kemudian Rasulullah berangkat ke kota Madinah, ke kota Yatsrib dalam keadaan aman. Mengelilingi jalur yang sangat jauh, melewati pantai, karena supaya tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota. Orang-orang di kota Yatsrib kan tadi udah banyak yang masuk Islam kan? Mereka menanti-nanti kedatangannya Rasulullah. Bahkan mereka ada yang pergi meninggalkan kota Madinah kemana? Ke sebuah tempat namanya Kuba. Kuba itu kira-kira dari kota Madinah itu sekitar 20 km. Mereka berkumpul di situ. Di situ kan ada banyak pohon kurma kan. Sampai di antara mereka menunggu-nunggu kapan datangnya. Sampai kemudian tiba-tiba ada satu orang yang naik ke atas pohon. Ngapain naik ke atas pohon? Mereka pengen tahu apakah Rasulullah sudah datang. Sampai ketika mereka ada yang naik tuh, yang bawahnya tanya, gimana? Udah kelihatan belum? Ya, sebentar, aku lihat dulu nih. Wah, itu dia Muhammad, Rasulullah, ayo kita sambut. Itu teman-teman, Rasulullah dan Abu Bakar datang disambut di tempat namanya Kuba. Rasulullah sempat tinggal beberapa hari di situ. Ada yang bilang 2 hari, ada yang bilang 3 hari. Sampai kemudian Rasulullah membangun masjid pertama kali bukan di Madinah, di Kuba. Makanya namanya Masjid Kuba. Teman-teman nanti kapan-kapan kalau mau pergi ke kota Madinah, sholat di Masjid Kuba. Itulah masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah. Masjid Kuba namanya. Tinggal berapa hari. Teman-teman, ketika Rasulullah datang itu, orang-orang di kota Yatsrib kan ada yang pernah ketemu, ada yang belum pernah ketemu kan. Nah, waktu itu ada yang belum pernah ketemu. Jadi ketika Rasulullah sama Abu Bakar itu sedang duduk, Abu Bakar berdiri. Rasulullah masih duduk, menyambut kedatangan mereka. Terus orang-orang kota Yatsrib nih yang mereka sudah Islam tapi belum pernah ketemu sama Rasulullah, mereka mengira Abu Bakar itu adalah Rasulullah. Hai Rasulullah, mau dipeluk gitu, mau dicium tangannya. Tiba-tiba ketika itu ada panas matahari, barulah mereka tahu bahwa sesungguhnya Rasulullah ada yang sedang duduk. Mereka tadinya mau memeluk Abu Bakar. Wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, bukan Rasulullah, Rasulullah yang ini. Dan mereka senang sekali bertemu dengan Rasulullah. Mereka tinggal di situ selama berapa hari sampai kemudian kedatangan mereka nih disambut ketika masuk ke kota Yatsrib, disambut dengan apa teman-teman? Dengan sholawat. Pernah dengar gak sholawat? Shola'al badru alaina insaniyatil wada wajaba syukur alaina mada'a lillahi da Shola'al
علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Mereka dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari anak-anak sampai kakek-kakek sampai nenek-nenek, semuanya ingin berebut, ingin bersalaman sama Rasulullah. Rasulullah, sampai kakek-kakek juga Rasulullah, mau ikut ketemu sama Rasulullah, pengen salaman, pengen cium tangan Rasulullah. Alhamdulillah teman-teman, sejak saat itu Rasulullah sudah meninggalkan kota Makkah. Tapi sedih, kenapa? Kota Makkah adalah kota yang dicintai oleh Rasulullah. Kota kelahiran, kota pertama kali beliau besar di sana, sekarang harus ditinggalkan. Semua sahabat Abu Bakar juga mencintai kota Makkah, tapi mulai hari itu mereka harus tinggal di kota Madinah, tempat mereka hijrah. Aman, insya Allah. Karena nanti di episode berikutnya Adi akan berbagi cerita tentang bagaimana kemudian Rasulullah setelah tinggal di kota Madinah. Apa-apa saja yang dipersiapkan supaya Rasulullah bisa tinggal di kota Madinah dengan aman. Setelah Rasulullah tinggal di kota Madinah, kota Yatsrib berubah berganti menjadi Madinatur Rasul. Disingkat menjadi kota Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai kisah episode hari ini, hijrah ke kota Yatsrib, meninggalkan kota Mekah, datang ke kota yang baru namanya kota Yatsrib, menjadi kota Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini kisahnya. Pekan depan kita kita akan bahas tema yang lain. Setelah Rasulullah hijrah, apa yang dilakukan Rasulullah di kota Madinah? Kan kaum muslimin datangnya nggak bawa bekal apa-apa. Mereka ada yang miskin sekali. Seperti Bilal, dia tidak bawa apa-apa. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika sampai di kota Madinah? Kita nantikan cerita pekan depan. Satu lagi nih teman-teman sebelum kita tutup. Dan nanti teman-teman, ayah bunda boleh minta form evaluasi. Supaya apa? Supaya nanti pekan depan semuanya lebih baik. Sekali lagi buat teman-teman yang mendapat celengan ini nanti bisa hubungi kakak ayah bunda yang ada di grup WA. Gimana caranya supaya bisa mendapatkan celengan ini? Gunanya apa? Berbagi. Teman-teman mau jadi orang kaya nggak? Kalau mau jadi orang kaya, angkat tangan kanannya. Mau jadi orang kaya. Nah, yang mau jadi orang hebat, angkat tangan kanannya. Jadi orang pintar, angkat tangan kanannya. Yang mau jadi orang hutan, angkat tangan kanannya. Orang hutan, jangan. Orang hutan. Ya, nanti bisa didapatkan di mana? Di grup WA. Jadi nanti teman-teman berbagi itu bisa membuat kita menjadi kaya. Kenapa? Harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita berikan di jalan Allah. Yang kita berbagi kepada orang lain. Lewat gak apa-apa, cuma 500, masukin 500, masukin 500, masukin, nggak apa-apa. Kalau sudah sebulan, nanti boleh minta tolong sama ayah bundanya. Ayah bunda, aku mau berbagi. Ini kan uangnya recehan, nggak bisa ditransfer. Terus gimana caranya? Nanti uangnya ditukar sama ayah bunda. Ayah bunda yang transfer. Nanti setiap hari boleh tabung lagi di sini. Nah, baik teman-teman. Nanti jangan lupa ya diisi form form evaluasinya ayah bunda nanti. Sampai ketemu lagi pekan depan. Dan satu lagi nih buat ayah bunda, besok kita ada kajian buat ayah bunda, namanya kajian kisah-kisah dalam Al-Quran. Bersama siapa? Kak Dwi jadi moderatornya, jadi MC-nya, pembicaranya Ustadz Daniel Barkah, Sarjana Syariah. Beliau sangat bagus menyampaikan kisah-kisah dalam Al-Quran. Buat ayah bunda ya, buat anak-anak boleh juga kalau mau ikutan. Kapan waktunya? Waktunya besok, hari Jumat, tanggal 3 Juli, jam 4 sore setelah sholat asar. Ya, sampai ketemu lagi. Yuk kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Dadah. Sampai ketemu lagi pekan depan. Ajak teman-temannya ya supaya kita bisa menyimak
kisah supaya kita semakin cinta kepada Rasulullah dengan mendengar kisah-kisah Rasulullah dalam kajian Sirah Nabawiyah for Kids.